Oke teman-teman, kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, bagaimana kabar kalian? Karena beberapa minggu saya tidak bisa upload video panjang atau video tutorial yang panjang seperti ini karena suatu lain hal. Jadi sekarang ini kita dapatkan kasus TV Polytron, gambar ada, suara tidak ada. Jadi kita tes saja langsung dan Anda dengarkan sendiri. Ina, nete lo no. Oke, seperti yang Anda lihat, itulah kasusnya seperti tadi. Walaupun di volume 100, suara tetap tidak bisa keluar, sedangkan gambar tampil bagus. Sekarang kita buka saja langsung, kita cek di mana letak kerusakannya. TV sudah saya buka. Pertama-tama, jika suara tidak ada yang keluar, yang kita cek adalah speaker. Jadi siapa tahu speakernya yang mati, karena kadang di sini spool speakernya rusak, maka suara tidak bisa keluar. Caranya gimana? Kita pakai ampometer analog, kita pakai skala 1 kali. Ya, seperti ini. Kita langsung tempel probe merah dan probe hitam di terminal speaker min plus. Jadi kalau bunyi berarti speakernya masih bagus, seperti tadi. Di sini speakernya masih bagus, ada suara kresek-kresek. Dan kita tes sebelahnya, apakah masih bagus juga. Kita tempelkan probe merah dan probe hitam. Nah, ini masih bagus juga, ada suara gemeres di speakernya. Setelah ini kita lanjut ke bagian mesin, karena speaker kita anggap masih oke. Nah, untuk bagian suara yang perlu kita cek adalah tegangan yang menuju ke IC AMP-nya atau amplifiernya. Nah, letaknya di sini dengan menggunakan 2 IC karena ini stereo. Di sini IC-nya 2030. Sedangkan untuk mengetahui tegangan penyuplai IC ini, Anda cukup lihat di sini jalurnya. Di sini ada elko besar 25 volt 1000 mikro. Oke, kalau saya balik seperti ini, tepatnya di belakang tuner. Nah, ini jalurnya, jalur tegangan yang masuk ke IC. Dan sekarang kita ukur dulu apakah ada tegangan yang masuk ke area ini. Oke, sekarang kita lihat elko-nya 25 volt 1000 UF. Nah, ini penyuplai IC 2030, IC AMP-nya. Di sini nanti kita cek tegangannya yang masuk ke sini. Jika ada, kita lanjut ke komponen-komponen yang lainnya. Jadi kadang tegangan tidak ada yang masuk karena IC kadang short. Perlu diketahui di sini tegangan yang masuk maksimal 15 volt DC. Sekarang kita ukur berapa yang tertera. Oke, kita ulang. Nah,
Di sini sudah muncul 15 volt. Berarti tegangan normal yang masuk ke IC 2030. Kita cek di kaki IC. Kita zoom dulu supaya lebih jelas. Oke, ini kedua IC-nya. Kita cek satu-satu kakinya. Kita cek di kaki nomor 5. Di sini inputnya, input tegangan maksud saya. Nah, di sini 15 udah masuk. Oke. Kita lanjut ke kaki nomor 1. Di sini 1,40 normal. Kaki nomor 4 7 volt. Kaki nomor 2 0,80. Itu kaki nomor 3 itu ground. Dua-duanya sama, IC sebelah juga. Berarti di sini normal. Nah, sekarang kita pakai cara yang kedua. Jika suara tidak ada yang keluar, kita tidak perlu ngecek tegangan seperti tadi, karena di sini sudah normal tegangannya. Untuk memastikan apakah ada suara yang masuk ke sini atau tidak, yang dari IC chroma menuju ke sini, ke IC IMP-nya. Atau area ini apakah ada komponen yang rusak selain IC tersebut, cukup kita raba. Jika ada getaran power atau power suara, maka dipastikan area ini masih bagus. Tapi jika tidak ada getaran suara di speaker, seketika kita raba area IC 2030, maka dipastikan area ini yang rusak. Jadi seperti itu cara kedua untuk menganalisa jika TV tidak mengeluarkan suara ke speaker. Jadi seperti ini. Nah, jadi ternyata setelah kita raba kaki-kaki komponennya ada getaran yang berbunyi tadi tut gitu. Karena di sini mungkin Anda tidak dengar karena terlalu rame, jadi saya jelaskan saja. Nah, ternyata di sini area ini masih bagus. Tidak ada yang rusak karena ketika kita raba ternyata mengeluarkan getaran power suara ke speaker. Berarti area ini masih bagus. Untuk IC TDA2030 masih oke. Oke, sekarang yang kita lakukan adalah kita solder ulang area ini. Siapa tahu ada yang retak, tidak kelihatan oleh mata. Kita solder dulu karena biasanya itu yang saya lakukan. Jika dengan penyolderan tidak berhasil, maka kita lanjut cek ke komponen-komponen yang menuju ke IC chroma. Karena LR out yang dari IC chroma akan menuju ke IC 2030 ini. Oke, kita solder ulang. Penyolderan sudah selesai. Kita solder semua kaki-kaki komponen di area IC AMP-nya. Sekarang kita tes apakah berhasil. Mudah-mudahan saja supaya tidak terlalu ribet atau tidak terlalu lama untuk memperbaiki TV ini. Kita pasang dulu soket speaker. Sekarang kita tes. Kita colokkan antena TV dan Anda dengarkan.
menimbang bahwa oleh karenanya menurut majelis hakim skenario tersebut menjadi bagian dari rencana terdakwa mengharapkan perbuatannya tidak diketahui atau menciptakan alibi atas perbuatan yang terdakwa lakukan. Di atas tangga beberapa kali tetapi saksi Richard tidak tahu berapa banyaknya. Kemudian menembak juga ke arah atas TV lalu terdakwa Oke teman-teman, TV sudah jadi karena sudah bisa mengeluarkan suara. Karena tadi saya sudah solder, kemungkinan ada yang retak dan tidak terlihat oleh mata. Setelah saya solder, TV-nya bisa mengeluarkan suara ke speaker. Jadi mungkin kebetulan saja kita mendapatkan kasus seperti ini. Kadang terlebih dari ini sulitnya jika suara tidak ada yang keluar yang menuju ke speaker. Sini sebagai represent saja karena belum tentu seperti ini yang Anda dapatkan juga kasus yang sama. Karena kebanyakan di sini berasal dari IC AMP ataupun tegangan yang tidak ada yang masuk menyebabkan power suara tidak ada yang keluar. Kadang bisa juga dari IC chroma untuk RL outnya yang dari IC chroma menuju IC AMP ini atau IC suara ini atau IC powernya. Jadi cuma getaran aja yang keluar. Kadang itu yang kita temui di lapangan. Jadi untuk tutorial kali ini cukup sampai di sini saja karena saya rasa ini sudah jadi dan sudah bagus seperti yang Anda dengarkan tadi. Oke teman-teman, mungkin itu saja tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen, dan subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.